Khawatir website berbahaya? Begini cara menyeting keamanan browser. Tonton video ini sampai habis untuk mengetahui caranya. Nah, yang akan kami bahas pada video ini, yang pertama adalah internet positif, yang kedua adalah web phishing, yang ketiga adalah setting keamanan pada browser. 1. Internet positif. Internet positif adalah program yang menyaring konten negatif di internet seperti pornografi, perjudian, dan hoaks, serta untuk menciptakan penggunaan internet yang sehat, aman, dan bermanfaat. Tujuan utama positif internet adalah 1. Melindungi pengguna dari konten yang dapat berdampak buruk, khususnya bagi anak-anak dan remaja. 2. Mendorong penggunaan internet untuk hal-hal yang bermanfaat seperti belajar, bekerja, atau mengembangkan kreativitas. 3. Meningkatkan kesadaran atau pentingnya etika dalam bermedia digital. Web phishing, salah satu masalah yang mungkin terjadi ketika kalian membuka website yang terindikasi bahaya adalah phishing. Phishing adalah upaya mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran phishing itu ada 3. Ada data pribadi, seperti nama, usia, alamat. Lalu ada data akun, seperti username dan password. Dan juga ada data finansial, seperti informasi kartu kredit, juga rekening. Website di bawah ini menyerupai website Facebook. Namun, ini adalah website palsu yang harus kalian hindari. Ada beberapa teknik penipuan web phishing, di antaranya 1. Phishing melalui tautan link yang dikirimkan melalui WhatsApp, mengarah ke situs web palsu yang mirip dengan situs web asli. Nomor 2. Penggunaan JavaScript untuk mencuri data login atau kata sandi. Yang ketiga, eksploitasi kerentanan browser untuk menginstal malware. Yang keempat, penggunaan teknik man in the middle atau MITM untuk memantau komunikasi online. Ada juga jenis-jenis serangannya, yaitu 1. Serangan phishing melalui WhatsApp web. Yang kedua, serangan malware melalui file lampiran atau tautan. Yang ketiga, serangan ransomware yang mengenkripsi data pengguna. Yang keempat, serangan keylogger untuk merekam kata sandi. Nah, ini ciri-ciri serangannya. 1. Tautan mencurigakan atau tidak sesuai dengan konteks. Nomor 2. Permintaan informasi pribadi atau sensitif. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang tidak normal atau kasar. Yang keempat, profil pengirim tidak jelas atau palsu. Dan yang kelima, pesan yang menciptakan rasa urgensi atau ketakutan. Berikut adalah cara-cara untuk menghindarinya. Yang pertama, perbarui browser secara teratur. Yang kedua, aktifkan fitur keamanan browser. Yang ketiga, gunakan ekstensi keamanan. Yang keempat, jangan asal mengklik tautan mencurigakan. Yang kelima, periksa URL situs web sebelum memasukkan data. Dan yang terakhir, gunakan autentikasi 2 faktor. Nah, jika kalian sudah terkena web phishing, ini adalah langkah-langkah jika sudah terkena serangannya. Yang pertama, ubah kata sandi semua akun. Yang kedua, periksa akun bank dan keuangan. Yang ketiga, laporkan kejadian kepada pihak berwenang. Yang keempat, blokir nomor pengirim. Yang kelima, perbarui perangkat lunak keamanan. Yang keenam, pemindaian virus pada perangkat. Dan yang ketujuh, reset browser ke pengaturan awal. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu setting keamanan pada browser. Sebelum itu, saya ingin bertanya kepada Anda sekalian, apakah ada yang pernah mengalami pengalaman tidak menyenangkan saat menjelajahi internet? Seperti tiba-tiba muncul iklan yang aneh atau perangkat menjadi lambat. Apa yang biasa Anda lakukan jika menemukan website yang berbahaya atau mencurigakan? Nah, sekarang saya akan membahas bagaimana cara mengecek keaslian website dan mencegah pengaksesan website yang berbahaya.
Nah, kita masuk ke slide 1. Bagaimana cara mengecek keaslian website? Yang pertama, bukalah situs HTTPS, Transparency Report, Google.com, Safe Browsing, Search. Nah, di dalam web tersebut terdapat kotak isian yang bisa diisi. Isi kotak isian tersebut dengan web yang ingin dicek keasliannya. Nah, di sampingnya itu terdapat tanda kaca pembesar atau search yang kita sebut. Nah, itu tinggal ditempel dan kita bisa melihat keaslian website tersebut. Nah, kita masuk ke slide berikutnya, di mana akan ditampilkan laporan diagnosis keamanan situs web tersebut. Kita masuk ke slide berikutnya. Di slide sebelumnya, kita sudah membahas tentang cara mencari keaslian suatu website. Nah, sekarang bagaimana sih cara mencegah pengaksesan website yang berbahaya tanpa harus mengecek keasliannya? Nah, kita akan bahas di slide ini. Pada sebagian besar, biasanya akan ada pengaturan keamanan yang bisa diaktifkan. Ini akan selalu memberikan peringatan jika website-nya berbahaya. Nah, ini ada contoh ilustrasi. Ini salah satu peringatan jika kita mengaktifkan pengaturan keamanan itu. Nah, bagaimana sih cara mencegah pengaksesan website yang berbahaya dan bagaimana sih cara kita untuk mengaktifkan pengaturan keamanan yang bisa diaktifkan? Nah, kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, di slide ini kita akan mencoba setting keamanan pada browser Chrome. Ini bertujuan untuk melindungi kita dari phishing, perlindungan saat login, menghindari kita dari iklan-iklan yang berbahaya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, kita buka aplikasi browser Chrome. Klik ikon titik 3 dari bagian atas kanan browser, lalu akan muncul jendela seperti gambar di samping. Gambar di samping ini, lalu klik menu setting yang saya lingkar ini yang berwarna hitam. Pilih menu privasi dan keamanan yang ada pada jendela. Nah, setelah kita memencet setting, akan muncul jendela lagi, lalu kita bisa memilih menu privasi dan keamanan. Nah, di slide berikutnya, kita dapat menemukan jendela lagi di bagian menu privasi dan keamanan. Kalian dapat melakukan beberapa hal di sini, seperti contohnya menghapus data penjelajahan, informasi aktivitas penjelajahan seperti history, cookie, atau sandi. Nah, selanjutnya kalian bisa scroll ke bawah hingga bisa menemukan menu keamanan safe browsing. Nah, itu kalian klik. Setelah itu kalian pilih lagi menu perlindungan yang ditingkatkan untuk perlindungan proaktif secara real-time terhadap situs, download, file eksistensi berbahaya. Nah, di slide berikutnya, kita akan mengetahui apa yang akan terjadi bila mengaktifkan safe browsing menu perlindungan yang ditingkatkan. Nah, di sini ada beberapa manfaat seperti memperingatkan Anda tentang situs berbahaya, pemindaian mendalam untuk download yang mencurigakan, jika login akan dilindungi berbagai layanan Google, meningkatkan keamanan untuk Anda dan semua orang di web, memperingatkan Anda jika Anda menggunakan sandi yang telah dibobol dalam pelanggaran data. Nah, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan juga nih, seperti memilihkan URL situs yang Anda kunjungi dan contoh kecil konten halaman, download, aktivitas ekstensi, serta informasi sistem ke Google Safe Browsing untuk memeriksa apakah URL tersebut berbahaya. Jika Anda login, data ini akan ditautkan ke akun Google Anda untuk melindungi Anda di berbagai layanan Google, misalnya meningkatkan perlindungan di Gmail setelah insiden keamanan, tidak memperlambat browser atau perangkat Anda.